Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Namun sebelum memulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami bertanah kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Bapa, sebentar ini kami akan mempelajari sekolah Sabat-Mu, kiranya itu sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Inilah doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pelajaran sekolah Sabat, Selasa 26 Agustus 2025 yang berjudul Rencana Awal Allah. Saudara-saudara, mari kita membaca dalam Keluaran 23 ayat 20 sampai 33. Ayatnya yang ke-20, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu itu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Teberau sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Metode apakah yang Allah inginkan
gunakan untuk menaklukkan tanah perjanjian, bukanlah maksud Tuhan bagi bangsa Israel untuk memperjuangkan wilayah baru mereka, melainkan untuk diberikan kepada mereka. Hal tersebut telah dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan seharusnya diterima sebagai hadiah khusus dari Allah kepada Israel. Model penaklukan tanah perjanjian ditunjukkan selama penyeberangan Laut Merah. Allah berperang untuk umatnya dan memberi mereka kemenangan total atau mereka yang berencana untuk membunuh mereka. Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Orang Mesir dikalahkan sebab campur tangan Tuhan secara ajaib. Demikian pula pada zaman Raja Asyur Sanherib, Tuhan juga mengalahkan tentara Asyur yang sangat besar, lengkap, dan terlatih, tanpa bangsa Israel harus berperang. Tuhan memberikan kemenangan karena Raja Hizkia percaya pada firman Tuhan yang diberikan kepadanya melalui Yesaya. 2 Raja-Raja 19 ayat 35, Yesaya 37 dan 36. Tuhan memberi tahu Abraham bahwa tanah perjanjian tidak akan langsung diberikan kepada anak cucunya, tetapi setelah 400 tahun kemudian. Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Mengapa? Alasannya terkait dengan kejahatan penduduk tanah Kanaan. Allah dengan penuh belas kasihan bekerja dengan orang-orang itu dan memberi mereka satu periode kasih karunia lagi untuk bertobat. Namun mereka terus melanjutkan pemberontakan mereka terhadap Tuhan dan prinsip-prinsipnya, sehingga ketika kesalahan bangsa-bangsa itu telah sempurna, Tuhan siap memberikan wilayah mereka kepada bangsa Ibrani sebagai tanah air yang baru. Di samping itu, Allah berjanji bahwa Ia akan menghalau bangsa-bangsa yang mendahului Israel dengan dua metode yang tidak biasa tetapi sangat efektif. Yang pertama, dengan mengirimkan kengerian dan ketakutan kepada bangsa-bangsa yang jahat. Yang kedua, dengan lebah yang akan mengusir bangsa itu. Sebelum bangsa Israel tiba di wilayah baru, musuh-musuh mereka akan meninggalkan tempat itu dan berbalik dari lari. Keluaran 23 ayat 27 dan 28. Peran penting dalam penaklukan tanah perjanjian dimainkan oleh malaikat Tuhan. Utusan ini adalah Kristus yang menuntun Israel menaklukkan wilayah-wilayah dan melindungi mereka. Dia adalah tiang awan yang menuntun mereka di siang hari dan tiap api di malam hari. Orang Israel harus memperhatikan dan mendengarkan Dia dengan seksama, karena Dia memiliki otoritas ilahi. Keluaran 23 ayat 21. Pembengkakan terhadap kehendak Allah dan ketidakpercayaan pada kepemimpinannya akan mempersulit kemajuan mereka. Apakah yang diajarkan oleh gagasan ini? Yaitu bahwa Allah memberikan waktu bertahun-tahun kepada para penyembah berhala itu untuk mengubah cara hidup mereka, mengajarkan kepada kita tentang kasih karunia Allah, dan juga tentang batas-batas kasih karunia tersebut bagi mereka yang menolak untuk menerimanya. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa kami bertetap kerajaan sorga, kami baru saja mendengarkan sedikit dari bagian firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami baca dan kami dengarkan ini, supaya itu dapat menumbuhkan iman kerohanian kami, Bapa. Bapa, hamba-Mu ini berdoa kepada orang-orang yang di sekitar kami, Bapa, mau itu yang sedang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan mereka, ataupun yang sedang dalam pergumulan, kiranya Engkau menuntun mereka. Inilah doa hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.